Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Markona Vlog. Kali ini aku mau masak udang mentega versi aku. Ini bikinnya simpel banget, cocok bagi yang penyuka udang di mix pakai adonan telur. Penasaran kan? Langsung aja ke cara membuatnya. Yang pertama aku bikin menu untuk veggienya terlebih dahulu atau sayurannya. Di sini aku pakai tahu rebus, putih telur, stok ayam atau kaldu ayam. Selanjutnya ada jamur kuping, sawi hijau, 2 biji bawang putih ukuran besar, bawang daun atau bawang kucai, sedikit miso, ini fermentasi kedelai atau di skip juga boleh, rumput laut kering. Untuk yang pertama aku cincang terlebih dahulu bawang putihnya, dicopper atau ditumbuk juga boleh. Bawang putih ditambah, banyakkan juga boleh kalau kalian suka bawang putih ya teman-teman. Juga lebih terasa nanti bumbunya. Di sini untuk bawang putihnya aku cincang kasar aja. Bawang putihnya setelah selesai aku tepikan terlebih dahulu dan lanjut aku mau potong-potong bawang daun atau bawang kucai. Untuk bawang daun aku sengaja hanya pakai bagian daunnya saja. Untuk bagian bongkol sebelumnya udah aku sisihkan. Kalau misalnya nggak ada daun kucai, bisa kalian ganti dengan bawang daun atau bawang pre. Intinya untuk bawang daun harus ada dan nggak boleh di skip ya teman-teman. Salah satu sayurannya di sini aku pakai jamur kuping. Kalian bisa ganti dengan jamur jenis lainnya, pakai jamur enoki juga enak, juga cocok. Tapi kali ini aku mau pakai jamur kuping karena teksturnya yang kenyal crunchy, cocok dibikin sup tahu ini. Dipotongnya tipis-tipis aja karena ini aku pakainya dikit aja ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya di sini aku mau potong tahunya. Potong tahu sesuai selera kalian aja. Aku pakainya itu tahu biasa, kalian juga bisa pakai tahu Jepang, ek tahu atau tahu sutra atau tahu susu juga boleh karena teksturnya mirip-mirip. Karena akan lebih cocok juga dibikin sup tahu kayak gini. Kalau pakai tahu biasa kayak gini itu bakalan kurang ya teman-teman rasanya. Dan yang terakhir aku potong sayur sawi hijau. Bisa kalian ganti juga pakai pokcoy, tapi pakai sawi hijau ini menurut aku udah paling cocok dibikin sup atau kuah-kuah. Tuang sedikit minyak dalam panci, biarkan sebentar agar panas. Setelah panas, di sini aku mau tumis jamur kuping, bawang putih, dan bawang daun separuh aja karena separuhnya mau aku tabur nanti di atas supnya. Tumis ketiga bahan tersebut sebentar aja, hanya sampai harum aja, jangan sampai kering. Untuk bawang putihnya juga jangan sampai kuning ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini aku tambahkan miso. Jika kalian nggak punya miso atau nggak suka pakai miso, bisa di skip aja. Tumis bentar aja agar misonya tidak menggumpal. Pakai miso juga jangan kebanyakan ya teman-teman, karena miso ini memiliki rasa yang asin. Dan untuk selanjutnya masukkan kaldu ayam atau stok ayam dan langsung aja masukin rumput lautnya. Ini rumput laut kering, aku belinya di e-commerce warung Koreaan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak punya, bisa diganti rumput laut untuk bikin sushi. Tunggu sebentar sampai airnya mendidih dan masukkan putih telur dan diaduk cepat agar putih telurnya tidak menggumpal, agar jadinya itu kecil-kecil kayak gini. Nantinya supnya nanti bakalan cantik ya teman-teman. Masukkan tangkai sawi terlebih dahulu, selanjutnya masukkan tahu yang udah direbus tadi dan dipotong-potong. Direbus bentar aja karena tahunya ini udah masak sebetulnya. Sedikit kecap asin, sedikit garam. Untuk garamnya nggak boleh banyak-banyak, tambahkan micin atau kaldu bubuk kalau mau. Masukkan sawi rebus, sebentar aja cek rasa, dan kalau sawinya udah layu, matikan kompor. Untuk udangnya sendiri di sini aku udah bersihkan. Aku pakai margarin atau kalian bisa pakai butter. 3 kuning telur, pakainya itu kuningnya aja ya teman-teman. Dan yang terakhir ini ada daun kari koja, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kunyit bubuk, garam, tepung maizena. Aduk merata agar termarinasi sempurna untuk udangnya. Ini udangnya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kotorannya di punggung juga udah bersih, kotoran di kepalanya juga udah dibuang. Setelah tercampur rata, dimarinasi kurang lebih 15 menit. Kali ini untuk kuning telurnya mau aku kocok dulu. Tambahkan sedikit garam. Aduk cepat sampai telurnya berbusa atau menjadi sedikit kuning pucat. Kalau udah berbusa, nanti pas digoreng langsung mengembang ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mau goreng udangnya dulu karena judulnya butter prawn atau udang mentega. Jadi goreng udangnya pakai butter atau margarin. Setelah mencair dan ditambahkan minyak, lalu goreng udangnya dengan api besar
Api sedang cenderung besar agar cepat garing bagian buntut dan kepalanya, karena udangnya juga cepat matang, jadi nggak butuh lama-lama untuk menggoreng udangnya. Untuk bagian kulitnya sendiri udah aku buang ya teman-teman, karena biar gampang aja nanti pas makannya, nggak usah ribet buka kulitnya. Digoreng dengan kulit juga boleh ya teman-teman. Setelah dirasa udah mulai garing, diangkat aja dan ditiriskan. Masih dengan wajan dan minyak yang sama, kecilkan api. Dengan menggunakan saringan seperti ini, lalu masukkan kuning telur secara perlahan-lahan dan aduk di dalam minyak panas. Aduk terus agar garingnya tuh merata. Bagian ini nggak boleh ditinggal-tinggal ya. Goreng kuning telur sampai kuning kecoklatan, yang penting sampai garing. Tips aja agar kuning telurnya itu garing tahan lama. Wajib apinya pakai yang kecil, nanti matangnya akan perlahan-lahan dan itu yang bikin garing tahan lama. Telurnya ini nanti hampir mirip-mirip kayak telur barindo khas Padang. Garing banget kayak lagi makan kapas. Yang jelas ini itu mirip banget dengan telur barindo. Cuma bedanya telur barindo versi gurih karena minyaknya tadi pakai margarin ya teman-teman. Ini setelah telurnya hampir mateng, tambahkan daun kari koja. Telurnya sendiri ini sebenarnya udah kelihatan warna sedikit kuning kecoklatan. Ini udah kelihatan garing, lalu mau aku saring pakai saringan minyak seperti ini. Karena kuning telurnya itu kecil-kecil, wajib disaring agar telurnya itu terpisah dari minyaknya. Udang goreng mentega gini aku pernah makan di salah satu rumah makan Chinese food di salah satu kota di Jawa Timur. Rasanya itu enak banget, bateri banget, walaupun sedikit berminyak. Kalau ingin minyaknya itu berkurang, bisa didiamkan dulu di atas saringan seperti ini, minyaknya agar turun dan berkurang. Sarang-sarang kuning telurnya udah mulai kelihatan dan warnanya juga udah pas. Kuning kecoklatan, karena ini aku terburu-buru jadi langsung aja aku simpan di atas piring seperti ini. Dalam keadaan masih hangat, langsung aja tambahkan sedikit gula pasir. Ciri khasnya memang harus pakai gula pasir dan jadinya itu seperti ini. Kedua menunya udah jadi, ini cocok banget. Udang garing, bateri, rasa telurnya juga gurih banget. Dengan sup tahu yang rasanya ringan banget. Ini aku coba makan ya teman-teman. Untuk udangnya sendiri, ini matangnya udah pas banget. Sempurna, nggak keras. Bisa banget dijadikan menu harian kalian. Apalagi bagi ibu-ibu muda, bisa jadi referensi masak kalian untuk besok. Nggak bosan-bosannya, aku ucapin terima kasih banyak kalian udah nonton dan nggak skip video aku ini. Mohon dukung terus channel Markona Vlog agar aku semangat bikin videonya. Seperti biasa, subscribe, like, share, komen video ini. Terima kasih banyak dan bye-bye.